Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Saluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara merakit Realme C11 2020 mulai dari 0% sampai selesai teman-teman. Ini adalah beberapa spare part yang sudah saya siapkan, yaitu mulai dari LCD, frame, dan juga spare part lainnya. Jadi untuk spare part yang sudah saya lepas itu adalah spare part dari handphone bekas ya teman-teman. Jadi untuk handphone ini hanya dibutuhkan penggantian LCD sama frame dan sengaja saya bongkar total. Ini saya menggunakan LCD KW universal dan juga frame yang baru sama di bagian backdoor yang baru. Sedangkan untuk baterainya ini masih original bekas ya teman-teman. Dan ini adalah mesin Realme C11 yang kondisinya itu normal, hanya penggantian LCD sama frame dan juga backdoor. Dan ini adalah spare part dari bawaan, mulai dari penutup mesin, buzzer, dan juga UI papan chargernya. Ini adalah jenis-jenis nama spare partnya agar kalian tidak salah paham untuk segala proses pemasangannya agar tidak salah langkah. Oke, jadi untuk spare part handphone Realme C11 ini dari frame yang lama sudah saya lepas semua untuk saya pindahkan ke bagian frame yang baru dan juga proses pemasangan segala spare partnya mulai dari 0% sampai selesai. Oke, sekarang kita fokus untuk mulai dari tutorial awal atau tahap awal. Ini adalah LCD yang baru dan juga frame yang baru. Oke, nanti kita proses untuk pemasangan LCD-nya. Jadi sebelum kita rakit semua, kita rakit dulu untuk proses tahap pertama, yaitu merakit atau memasang LCD yang baru ke frame. Di bagian ini kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya sebelum kita pasang teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum LCD itu dipasang, dites terlebih dahulu agar nanti saat proses perakitan itu bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah kualitas SD yang KW dalam bentuk seperti ini untuk kondisi LCD-nya. Dan untuk LCD-nya tidak menggunakan merek ya teman-teman, tidak menggunakan merek Diamond ataupun merek Crown, namun mereknya itu entah nggak tahu saya. Yang penting LCD-nya sudah saya tes dan normal. Untuk kualitas LCD-nya itu menggunakan LCD yang KW. Sedangkan ini adalah perakitan awal, yaitu proses pemasangan di bagian penutup atau saringan di bagian pelindung speaker atas. Oke, ini adalah penutup lubang speaker atas dari bawaan yang sudah saya lepas dari frame yang lama. Sekarang kita kasih yaitu lem secukupnya saja ke bagian lubang penutup speaker atas untuk proses pemasangan pelindung speaker atasnya. Jika sudah selesai pemasangan pelindung speaker atas, selanjutnya kita siapkan untuk LCD-nya. Ini diwajibkan LCD-nya wajib kita tes dulu ya teman-teman, untuk mengetahui kondisinya benar-benar normal atau tidak. Jadi setelah kita tes baru kita melepas segala segelnya. Ini di bagian bawah atau di bagian belakang LCD ada stiker warna biru, kita harus melepasnya semua. Di bagian ini kita presisikan fleksibel LCD ke bagian belakang LCD. Jadi bertujuan agar ada jarak renggang di bagian kaca touchscreen sama fleksibelnya, yaitu bertujuan untuk menghindari resiko agar tidak terjepit sama ke bagian frame saat proses pemasangan LCD-nya. Di bagian ini ada lubang sensor proximity. Oke, ada kaca transparan, jadi kita gunakan lem warna bening untuk agar tidak menutupi di bagian sensor proximity-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan lem warna hitam untuk kita kasih ke sekeliling di bagian samping-samping kaca touchscreen-nya. Kenapa saya tidak menggunakan lem ke bagian frame? Karena untuk di bagian frame itu biasanya kalau tipe-tipe seri seperti ini ada jarak kerenggangan antara frame untuk kita kasih lem itu cuma tipis ya teman-teman. Jadi biasanya kalau nanti kita kasih lemnya tidak hati-hati bisa bikin gelepotan di bagian frame. Sengaja saya kasih double tip untuk perekat LCD di bagian tengah
yaitu bertujuan agar nanti pemasangan LCD-nya bisa lebih terpasang dengan awet dan tahan lama, tidak mudah lepas. Jadi kita kasih double tip sedikit saja, nggak usah terlalu banyak di bagian double tip yang ada di bagian frame. Kita siapkan spare partnya, yaitu untuk proses pemasangan mulai dari speaker atas kita pasang dulu, dan di bagian ini kita kasih lem secukupnya saja, yaitu untuk proses pemasangan di bagian vibrat atau getar. Di bagian ini adalah bagian yaitu untuk pemasangan yaitu fleksibel buzzer atau speaker bawah, bisa disebut juga speaker MP3 atau speaker musik ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang untuk kita kasih lem, yaitu proses pemasangan fleksibel on off sama volume. Oke, kita pasang untuk kita presisikan tombol fleksibel on off dan volumenya. Dan sekarang kita kasih lem di bagian bawah ini adalah penutup pelindung penyaring mikrofon. Oke, jika spare part sudah terpasang, selanjutnya kita siapkan UE board atau di bagian papan chargernya. Selanjutnya ini adalah bagian kabel antena. Oke, kita pasang kabel antena ke UE board atau papan chargernya, dan di bagian ini kita kasih double tip secukupnya saja, yaitu untuk proses pemasangan di bagian fleksibel mainboard. Untuk di bagian fleksibel mainboard jangan sampai kebalik ya teman-teman. Yang tertulis ada hurufnya SUB atau sub itu ada di bagian bawah, dan sedangkan untuk di bagian tulisan main ada di bagian atas. Ini adalah buzzer untuk speaker bawah atau speaker MP3, kita pasang dan kita presisikan untuk proses pemasangan skrupnya. Oke, ini adalah pelindung baterai di bagian bawah baterai atau di bagian belakang baterai. Dan sekarang kita proses untuk pemasangan mesin. Ini adalah mesin Realme C11 2020 dengan kondisi normal, dan hanya dibutuhkan untuk proses penggantian LCD sama frame dan juga backdoor ya teman-teman. Jadi kita lepas semua segala spare partnya dan kita pindahkan ke bagian frame yang baru. Di bagian ini adalah fleksibel LCD, kita harus menempelkan atau kita kasih double tip dulu. Dan di bagian ini saya sengaja kasih isolasi anti ground atau anti panas, yaitu untuk melindungi fleksibel LCD dari lubang frame, yang bertujuan agar lebih awet dan tidak mudah robek atau tidak mudah putus terkena di bagian lubang framenya. Selanjutnya kita kasih double tip secukupnya saja, yaitu untuk proses pemasangan baterai. Oke, jika proses pemasangan baterai sudah selesai, pastikan untuk soket fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard sama antenanya itu terpasang dengan sempurna. Selanjutnya tinggal kita pasang penutup mesin, kita presisikan dan kita pasang skrupnya. Oke, setelah kita rakit semua untuk di bagian spare partnya dan sudah selesai, tinggal kita kasih segel garansi. Oke, jika sudah selesai semua perakitannya, perhatikan di bagian ini adalah bagian backdoor yang baru, sedangkan untuk di bagian backdoor yang lama ini masih terdapat pelindung kaca lensa di bagian LED ya teman-teman. Dan di bagian kaca kamera belakangnya itu beda jelas, yang original itu masih menggunakan bahan kaca atau glass, sedangkan untuk di bagian backdoor yang baru itu menggunakan lensa kaca terbuat dari bahan mika. Ini sengaja saya lepas karena saya tidak begitu suka menggunakan kaca lensa kamera yang berbahan mika, jadi saya lepas untuk lensa kaca kamera belakang dari backdoor bawaan. Ini melepasnya harus extra hati-hati, kalian bisa menggunakan alat pemanas jenisnya seperti blower agar tidak mudah pecah atau saat kita melepas, yaitu di bagian lensa kaca kameranya tidak cacat teman-teman. Oke, proses pemasangan lensa kaca kamera belakang di bagian backdoor yang baru. Jadi kita ambil untuk kaca lensa dari backdoor ori bawaannya, kita angkat dan kita pasang ke bagian backdoor yang baru. Oke, jika sudah terpasang di bagian ini, perhatikan ini adalah pelindung untuk
lensa LED atau di bagian lampu LED kamera belakang kita pasang ke posisi seharusnya agar tidak kebalik atau tidak salah pemasangan. Harus dihafalin dulu teman-teman. Selanjutnya kita pasang untuk backdoornya, dan alhamdulillah perakaitannya sudah selesai. Dan kita sekarang untuk tes uji coba segala fungsi dari handphone ini. Sengaja saya siapkan untuk kartu SIM. Oke, saya gunakan dual SIM. Kita pasang ke bagian infonya dan kita nyalakan handphonenya. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita merakit mulai dari 0% sampai selesai ya teman-teman. Mulai dari tahap demi tahap, satu persatu spare part sudah kita pasang dan perakitannya alhamdulillah sudah selesai. Kita nyalakan handphonenya dan kita cek ulang segala fungsi dari handphonenya. Kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian LCD untuk melihat di bagian kualitas LCD-nya. Oke, ini adalah hasilnya. Alhamdulillah untuk LCD terpasang rapi, bersih, dan tidak ada sisa lem yang jembres atau bisa disebut juga sisa lem yang gelepotan di bagian LCD. Alhamdulillah pemasangannya rapi, lurus, bersih, dan presisi di bagian LCD sama framenya ya teman-teman. Alhamdulillah pemasangannya sukses, bersih, dan rapi. Tinggal kita tes uji coba ulang untuk mengetes fungsi dari infonya, apakah bisa berfungsi dengan normal setelah kita merakit mulai dari 0 sampai selesai. Oke, kita tes dulu menggunakan charger. Alhamdulillah untuk pengisian baterai atau kita colokkan menggunakan USB charger bisa terhubung dengan normal, dan juga untuk di bagian kedua SIM card bisa muncul dengan full sinyal dengan 4G ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan cas sama sinyal sudah bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes untuk LCD-nya. Ini adalah kualitas LCD-nya. Alhamdulillah tidak ada bercak putih ataupun cacat seperti flag hitam, dan alhamdulillah LCD-nya terpasang dengan bersih dan rapi. Sekarang kita tes uji coba untuk fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Sekalian kita tes untuk di bagian fungsi kamera belakang dan kamera depan. Sengaja saya bersihkan dulu untuk di bagian lensa kaca kamera belakang karena sudah kita ganti menggunakan kaca kamera belakang dari backdoor yang lama. Ini adalah kualitas kamera belakangnya. Alhamdulillah saya zoom ini hasilnya masih bersih dan jernih, tidak kusam dan juga tidak blur. Sedangkan untuk di bagian kamera depan juga bisa berfungsi dengan bersih dan sangat jernih teman-teman. Alhamdulillah untuk kedua kamera belakang hasilnya masih bersih dan jernih dan juga sangat tajam apabila kita perbesar dan juga bisa fokus, dan kamera depannya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah untuk perakitan mulai dari 0% sudah selesai semua. Untuk segala spare partnya alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal semua, dan hasil LCD-nya seperti ini. Meskipun menggunakan LCD yang KW, alhamdulillah pengerjaannya sukses dan tidak ada kendala. Untuk di bagian tombol volume bisa berfungsi dengan normal, dan alhamdulillah perakitannya sudah selesai semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.